saya hormati tugas dari Puskesmas, Pak Yuda, Bu Indah, dan Bu Alif yang saya hormati semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena kemendesakan penyikapan terhadap beberapa hal yang ada di kita saat kita menyikapi perkembangan terakhir, yaitu tentang corona atau virus COVID-19. Kita harus menyikapi dengan berbagai cara. Sekarang ini fenomena yang muncul bahwa kekhawatiran corona ini dari semua stakeholder yang ada, baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan, juga pada desa. Ini kita kan memang sudah di semacam kita ini diinstruksikan untuk segera membuat sebuah kesepakatan yang nantinya bagaimana penyikapan tentang corona, tentang ini kita utuh itu Ibu Bapak. Saya menginginkan bahwa penyikapan tentang virus COVID-19 ini kita utuh. Kita bukan hanya katakanlah kita mensosialisasikan himbauan, ikhtiar kewaspadaan, tapi bagaimana kita mengedukasi warga masyarakat sehingga masyarakat itu akan paham terhadap COVID-19. Karena kemarin kejadian evaluasi yang dari Puskesmas kemarin, tatkala menyampaikan himbauan lewat keliling. Nah, karena keliling itu waktu kan, karena waktu ya sambil jalan. Ternyata itu ada juga sisi kelemahannya. Yang pertama adalah rakyat karena apa yang dia tangkap informasi ini tidak utuh, bingung sendiri. Makanya hari ini saya mengundang dari pihak Puskesmas dalam rangka untuk memberikan masukan atau pengertian atau memahamkan kepada kami tentang COVID-19. Itu yang pertama. Kemudian sama Ibu Bapak Bu Edi, saya mengharapkan hari ini nanti kita sudah ada bentuk keputusan implementasi bagaimana kita yang akan dilakukan di lapangannya. Artinya setelah saya pahami dari sini, kita perlu paham COVID-19, kita harus paham corona, preventifnya ataupun sampai represifnya. Dan kampanye ini harus masif seperti kampanye PSN, terukur, teredukasi, sehingga rakyat itu akan mudah mencerna apa yang kita sampaikan, dia mampu akhirnya, sehingga kita bisa cepat untuk memutus mata rantai. Masyarakat itu tidak kita buat panik, tapi masyarakat kita buat paham, sehingga ini bisa kita antisipasi. Terkait dengan corona, dari pihak kesehatan memang kemarin juga saya mungkin ini buat jelasnya saking awal Pak, belum dia datang tapi kita belum siap. Yang jelas itu yang pertama. Terus yang kedua, corona sendiri itu sebenarnya ya dinamakan corona, juga dinamakan COVID. COVID itu sebenarnya kan singkatan dari corona virus disease 19 itu lahirnya corona itu di tahun 2019. Itu memang awalnya bukan dari daerah kita, awalnya memang bukan dari daerah kita, tapi memang awalnya dari luar negara Indonesia. Pada waktu itu ditemukan di Indonesia karena memang kita mempunyai banyak sekali warga negara Indonesia yang memang mencari dolar yang pertama. Terus yang kedua, dari Indonesia pun awalnya sampai loncat ke negara kita itu diprediksi, kalau dari surveillance yang saya ambil di kabupaten itu, karena kita memang ada semacam kerjasama dengan negara lain untuk mendatangkan kebutuhan pokok, misalnya kayak daging dan lain-lain itu.
kalau dari aspek surveillance. Corona ini sendiri memang penyebarannya sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Dan corona ini sebenarnya dikatakan mematikan juga tidak, tetapi di sini dari pihak kesehatan menggarisbawahi bila mana corona itu memperberat penyakit komorbid, penyakit yang Sudah ada. ya punya penyakit hipertensi, dua punya penyakit diabetes dan penyakit paru-paru, gitu kan. Nah, sedangkan virus ini kan rumahnya itu sebelum nyampe di paru-paru ya jalan nafas yang diserang, Pak. Jadi karena virus ini masuk ke paru-paru, otomatis memperberat komorbid penyakit sebelumnya, dan itu yang mematikan, Pak. Sebenarnya itu. Oke. Virus ini sendiri dia itu kan virus yang untuk apa ya? Tangannya itu kan protein, Pak. Jadi kemarin di Promgas dan lain-lain kan memang dari negara ada anjuran sering cuci tangan, sering pakai hand sanitizer dan lain-lain, itu karena virus ini kan tangannya itu penuh protein, jadi lebih efektif pakai yang sabun pemecah lemak. Sebenarnya itu, Pak, Sabun pemecah lemak. Contoh yang Sabun biasa. sabun biasa. Yang berbusa. sabun berbusa. Dan kan memang kalau hand sanitizer terus yang semprot itu alkohol itu memang kan ya dinamakan efektif juga efektif, tapi lebih efektifnya pakai sabun, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Penularannya itu memang ya dikatakan cepat karena kita kan ya sosialisasi terus tiap hari, Pak. Dan ini penularannya kan droplet seperti ini nggih. Mane kula ngoten mawon niki pun muncrat nggih pun menularkan. Itu bisa juga dari sentuhan. Makanya dari pihak puskesmas, dari pihak kesehatan kan ya jangan jabat tangan. Tapi orang hanya benturan, maksudnya benturan, sangat benturan. Tapi kemarin pada waktu ada ya itu banyak orang berkerumunan, kemarin juga sudah mulai tahu masyarakat, Pak. Dan sudah mulai tidak berjabat tangan. Gejala penularan seperti itu bisa dari droplet, bisa dari sentuhan. Droplet itu misalnya gini, umpamanya di dalam ruangan ngeten iki atau tidak pakai masker. Sebenarnya masker digunakan kan untuk yang sakit, lebih ditekankan pada yang sakit. Dan masker itu lebih efektif untuk yang sakit, bukan yang sehat. Itu. Kalau penularan droplet, jadi kalau penularan droplet otomatis kita harus memutus dropletnya dengan cara batuk dengan efektif. Cara batuk efektif pakai siku, bukan ini, Pak, siku. Tuh, pakai siku dalam. Jangan pakai tangan. Harus pakai. Itu lebih efektif daripada pakai ini. Nah, yang untuk gejala itu hampir sama dengan orang influenza atau pilek ispa, sama, Pak. Tapi di hari pertama, kedua, nanti hari ketiga sama keempat pasti ada sesaknya juga. Sesaknya itu kalau orang awam itu mungkin ya masih meraba-raba sesak nompo. Tapi kalau makanya sebenarnya gini, Pak, sebenarnya Indonesia pihak kesehatan pun juga takut dengan hal ini. Kenapa kok takut, Pak? Ya, itu tadi kan kita tidak tahu siapa yang saya lupa nih adalah sopo tidak yang Malang kundur, gitu. Posisi dari Malang kan hari-hari ini kan
pripun nggih? Ya sudah dikatakan bila mana Malang dan Surabaya itu sudah masuk zona merah, gitu. Saat ini umpami wong travelan untuk ngomong kok wis maju wis nonton, tapi kondisinya jenis perjalanan kan mboten fit to, mesti mboten fit misalnya kesel ya. Pada waktu itu sapa ngerti lek sudah kontak atau terpapar dengan sana. Jadi gejala yang timbul kalau dikaitkan dengan perjalanan si orang atau masyarakat itu kan bisa ditarik kemungkinan bahwa itu orang dengan resiko, Pak ya. Jadi gejala ISPA terus ditarik kemungkinan dengan perjalanan itu yang bisa disimpulkan. Gejalanya tadi demam lebih dari 38. Catatan itu demam lebih dari 38. Batuk, pilek, itu pasti nyeri telan. Terus yang terakhir itu sesak nafas. Kalau sudah ada sesak nafas 38, batuk, pilek, nyeri telan, itu sudah bisa dikatakan suspek, tapi dengan tanda kutip ditarik dari perjalanan, riwayat perjalanan atau kontak dengan wilayah maksudnya wilayah. Soalnya kalau dulu itu peraturan alurnya itu kan kontak dari negara lain maksudnya, bukan negara Indonesia. Tapi sekarang ada peraturan lagi kontak dengan wilayah, maksudnya wilayah itu wilayah yang terpapar, misalnya kalau Jawa Timur Malang, kalau Surabaya, kalau Jawa Barat ya Depok, kalau di Jawa Tengah ya Jogja, bisa juga Solo, bisa juga sekarang kalau di wilayah kita yang dekat dengan karantina seperti Tulungagung, seperti ya itu kan juga. Jadi sebenarnya kita itu juga perang nih dikepung punah. Oke. Masalah pripun ya harus ada kesadaran dari masyarakat. Iuran pemerintah harus dipatuhi. Kalau mengambil kesimpulan dari rapat kemarin bersama Mbak Ali, Mbak Endah dan Dr. Jajan dan lain-lain, dijelaskan sama Dr. Taufik bila mana pemerintah hari ini kan memperpanjang masa apa gitu, Mbak? Oke, masa apa istirahat di rumah itu loh, kan 14 hari kan. Kenapa kalau diperpanjang? Ternyata ada apa ya penjelasan bila mana karena di sini kan kalau dilihat setelah 14 hari itu timbul imun daya tahan tubuh untuk si virusnya. Jadi ternyata pemerintah lebih memilih untuk menambah masa istirahat di rumah ini. Kalau sudah 14 hari, misalnya kita secara tidak langsung boten krosong kita terpapar, tapi 14 hari itu sudah sudah tidak ada keluhan, berarti kan otomatis daya tahan tubuh kita itu sudah mempunyai obat tersendiri untuk mematikan virus ini. Itu nanti kalau untuk teknis bagaimana di lapangan itu ya untuk pihak kesehatan mungkin juga perlu komunikasi dengan wilayah. Soalnya sampai hari ini total ODR yang ada di Puskesmas Sukorejo ODR ya lupa. ODR itu orang dengan risiko. Itu yang datang tapi belum merasakan keluhan, itu sudah risiko. Untuk Sukorejo saja sudah 18 orang. Sukorejo 18 orang. Semua sudah Ini yang masuk. Mungkin ada yang belum masuk. Nanti kan perlu mungkin ini kerjasama memang jadi dari pihak kesehatan dengan wilayah. Kalau Pak RT kan langsung nanti berhadapan dengan rakyatnya, jadi sosialisasikan entah secara bagaimana Pak RT. Kemudian kita dari pemerintah desa memanggil penyedia kos karena banyak yang datang dari Solo juga ada, dari Malang, dari Surabaya.
itu perlu kita sosialisasi dan kita data orang-orang yang memang berasal dari zona merah itu kan sangat berisiko ini, termasuk orang-orang ODR tadi kan. Jadi perlu bagaimana supaya nanti pihak yang penyedia kos ini bisa kalau tidak ya memberitahukan untuk tidak pergi kemana-mana, tetap berada di sini. Yang ada Zona merah. ada yang positif, zona merah ataupun niku ya di sini sudah disebutkan Jakarta, Bandung, ya Jogja, Depok, Tangerang, Bogor, Manado, Pontianak, Solo, Denpasar, Surabaya dan lain-lain yang baru-baru ini belum masuk. Yang penting yang keluar dari Pacitan terus dia tidak timbul gejala atau cuma batuk, itu masuknya di orang dengan resiko. Pokoknya maupun tidak ada gejala, dia yang pergi atau yang pulang harus dilaporkan itu nanti. Terus jangan lupa nanti nama, usia, sama nomor telepon tokoh masyarakat di desa. Kalau dari pihak kesehatan saja ya kewalahan Pak. Jadi saya cuma menambahkan awam itu Pak, pro kontra. Kerja bakti maksudnya kan olahraga, tapi kerumunannya itu kan juga. Tapi yang biasanya yang kerja bakti itu juga orang-orang yang sehat seperti itu. Tapi untuk sementara ya karena ini himbauannya kalau tempat umum ini juga harus sering-sering kayak dipel, didesinfektan seperti itu kan bisa nanti juga menggunakan sementara penyemprotan itu. Pembunuh seperti ya? Iya itu kan ronda. bisa, maksudnya per wilayah siapa yang di Mas RT itu sementara untuk kebersihan lingkungan seperti itu. Sekali Ada 6 langkah itu harus kita lakukan. Nah, nanti untuk sosialisasi ini kalau materi kita kurang nanti tolong nanti kami didampingi lebih cepat. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Sukorejo, dalam rangka mewaspadai penularan virus corona, kami menghimbau: 1. Jangan panik. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, makan makanan yang bergizi, lakukan aktivitas fisik, tidak merokok. Yang ketiga, patuhi himbauan pemerintah untuk di rumah saja untuk sementara waktu, hindari kerumunan, berkumpul, hindari berjabat tangan. Yang keempat, segera lapor kalau ada pendatang dari luar Pacitan kepada petugas kesehatan di desa. Jika ada gejala batuk, pilek, demam, nyeri telan, sesak nafas, segera kunjungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Terima kasih, semoga Allah melindungi kita semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat kita Sukorejo semua, kita himbau dengan adanya siaga corona di tingkat Kabupaten Pacitan, kita jangan panik. Kita harus melakukan preventif. Yang pertama, selalu menjaga kesehatan dengan jalan cuci tangan pakai sabun, selalu menjaga kesehatan dengan tidak mengadakan kerumunan, menghindari kerumunan, selalu di rumah, kegiatan dilakukan di rumah. Untuk itu semoga kita tetap sehat, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Desa Sukorejo yang saya banggakan, dengan mewabahnya virus corona di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, perlu kita semua waspada. Saya menghimbau
kepada semua warga masyarakat Desa Sukoharjo untuk lebih banyak tinggal di rumah dan menghindari keramaian. Untuk itu, kepada seluruh Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, Linmas, tokoh masyarakat, dan Dasawisma serta ormas yang ada di Desa Sukoharjo ini untuk ikut menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak keluar rumah jika tidak punya keperluan yang sangat mendesak, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk melindungi diri kita dari COVID-19 ini, yang pertama, kita harus rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Hindari menyentuh utamanya mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, olahraga yang teratur, hindari jabat tangan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang terakhir, bila sakit harus segera menghubungi atau datang ke puskesmas. Kepada tim siaga COVID-19 dan relawan penanggulangan COVID-19 yang berada di Desa Sukoharjo ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasanya menangani serta mengedukasi tentang virus COVID-19 ini. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada petugas kesehatan, kader kesehatan, dan seluruh lembaga desa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasanya dan menangani serta mengedukasi kepada seluruh warga masyarakat Desa Sukoharjo. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Desa Sukoharjo untuk tetap tenang, waspada, dan produktif, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga desa kita, Desa Sukoharjo, terhindar dari COVID-19 ini, agar masyarakat semua yang ada di Desa Sukoharjo ini tetap sehat, sehingga mampu terwujudnya masyarakat aman, rukun, dan makmur. Saya Kepala Desa Sukoharjo, Imam Khairuddin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.